Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Tapi sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik Sobat Eksis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkap dengan akal dan pikiran agar manusia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Berbekal dengan akal dan pikiran, maka kita bisa mawas diri dan introspeksi, dan agar kita tidak terjatuh dalam dosa serta menjadi manusia yang lebih baik. Nah, agar kita lebih mengerti tentang mawas diri dan introspeksi, yuk kita simak video ini sampai selesai. Mawas diri adalah memeriksa atau mengoreksi diri sendiri secara jujur. Mawas diri dalam Islam berarti kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat dalam tiap kehidupan. Sedangkan introspeksi adalah cara seseorang memandang dirinya dan merenungkan melalui pikiran, perasaan, dan ingatan. Introspeksi dalam Islam berarti kita merenungkan bahwa perbuatan kita apakah sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita banyak melakukan dosa atau perilaku tidak terpuji. Sikap mawas diri dan introspeksi dapat kita teladani dari salah satu makhluk Allah, yakni malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya. Dan karena malaikat adalah makhluk gaib, maka manusia tidak dapat melihat atau bersentuhan dengan malaikat. Keberadaan malaikat yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Manusia hanya diwajibkan untuk mengimani malaikat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik Sobat Eksis, iman artinya percaya atau yakin. Sehingga beriman kepada malaikat adalah percaya atau yakin atas keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar adanya. Beriman kepada para malaikat merupakan pondasi kepercayaan dalam Islam, sehingga seluruh umat muslim harus menyatakan kepercayaannya atau keimanannya kepada malaikat. Ada beberapa alasan mengapa beriman kepada malaikat diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Yang pertama, agar para umat Islam meniru sifat-sifat yang terdapat pada malaikat. Yang kedua, agar para umat Islam merasa diawasi oleh para malaikat sehingga ia akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian adik-adik Sobat Eksis, malaikat memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Malaikat memiliki sifat seperti selalu taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat juga tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak memiliki sifat yang dimiliki manusia seperti makan, tidur, ataupun lelah. Malaikat juga terjaga dari perbuatan maksiat. Satu lagi keistimewaan yang dimiliki oleh malaikat adalah malaikat memiliki tugas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki sayap dengan jumlah yang banyak untuk memudahkan malaikat dalam melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita simak firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in
qadir. Artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. Di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan berapa banyak jumlah malaikat. Namun dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat melaksanakan Isra Mi'raj dan beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Wah, banyak sekali adik-adik. Nah, malaikat-malaikat tersebut mempunyai tugas secara umum yaitu sebagai berikut. Tugas malaikat secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang kedua, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berbuat baik. Yang keempat, meneguhkan keimanan bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tulus. Dan yang terakhir, melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada pula malaikat-malaikat yang mendapatkan tugas secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu malaikat-malaikat tersebut? Ya, malaikat tersebut berjumlah 10 malaikat dan kita wajib mengetahui nama serta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugas utama malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugas utama malaikat Mikail adalah mengatur rezeki manusia. Yang ketiga, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk, termasuk dirinya sendiri. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki tugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang kelima, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua perbuatan baik pada setiap manusia selama hidupnya. Yang keenam, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua perbuatan buruk setiap manusia selama hidupnya. Yang ketujuh, malaikat Mungkar. Dan yang kedelapan, malaikat Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir memiliki tugas untuk menanyakan dan menguji iman manusia di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuninya. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga dan mengatur kesejahteraan bagi penghuni surga. Tetapi untuk meyakini malaikat tidak cukup dengan mengetahui nama serta tugasnya. Kita juga harus menunjukkannya melalui sikap dan perilaku. Contohnya yaitu perilaku mawas diri. Sebab ada malaikat yang selalu mengawasi dan mendampingi kita. Kita juga harus menjauhkan diri dari niat buruk baik dari perkataan maupun perbuatan. Melalui iman kepada malaikat, maka kita bisa selalu mawas diri dan introspeksi terhadap apa yang kita lakukan. Hal ini membuat kita berhati-hati dalam bersikap agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Hal ini juga bisa diibaratkan seperti saat kita berada di jalan raya. Ketika kita mengetahui bahwa terdapat rambu-rambu lalu lintas dan polisi yang menjaga, maka kita akan berusaha untuk tidak melanggar peraturan. Hal ini seperti saat kita meyakini adanya malaikat, maka kita bisa selalu mawas diri dan berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Terdapat hikmah dalam beriman kepada malaikat. Berikut ini adalah hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat bahwa malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
terdorong untuk terus meningkatkan amal baik karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat. Yang ketiga, semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu dijaga oleh malaikat. Yang kelima, dengan mengetahui sifat-sifat malaikat menjadi termotivasi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, meyakini adanya kehidupan setelah di dunia karena adanya malaikat yang memiliki tugas berkaitan dengan hari akhir. Yang ketujuh, optimis dalam hal rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaminnya melalui malaikat. Nah, itulah tadi materi tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Marilah sekarang kita berhati-hati atau mawas diri serta berintrospeksi terhadap apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keburukan? Setelah itu kita tingkatkan kebiasaan baik dan kita hilangkan kebiasaan buruk. Semoga kita semua menjadi hambanya yang menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.